إلا الحبيب. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sobat The Santri, pada malam hari ini kita kembali bertemu di part selanjutnya. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari sahabat-sahabat The Santri yang langsung kita akan tanyakan kepada narasumber kita dengan Ustadz Maftuh. Kita doakan semoga semua sahabat The Santri dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Ustadz, mungkin kita langsung saja Ustadz ya. Untuk beberapa pertanyaan sudah kita pilih, Tat. Jadi sudah kita saring. Ini ada satu pertanyaan, Tat. Perihal mendidik anak atau anak yang sulit menerima pelajaran, menerima nasihat dan lain sebagainya. Apakah ada kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh orang tua agar si anak ini mudah memahami pelajaran, menerima nasihat dan gampang dinasehati? Mungkin itu Ustaz, pertanyaan kita untuk malam hari ini. Mungkin kalau terkait hal itu sebenarnya untuk bacaan artinya yang menjadi solusi dari segala macam persoalan sebenarnya kalau kita yaitu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu istilahnya itu punya hatinya itu adalah surah Yasin. Surah Yasin itu ada yang mengatakan nanti itu intinya ada di surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah itu intinya ada dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim intinya ada di lafaz Bismillah. Bismillah itu intinya ada di ba-nya lafaz Bismillah. Nah, untuk semuanya kita mengalami hal yang sulit untuk dipecahkan itu ada dalam kitab ini, kitab tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail bin Umar. Itu di juz berapa nih? Juz 3 halaman 502, yaitu tafsir surah Yasin pada bagian tentang keistimewaan itu surah Yasin. Ini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan min khususi hadis surah annaha la tuqra'u inda amrin asirin illa yassarahullahu ta'ala. Jadi di antara keistimewaan surah Yasin itu dia kalau tidak dibaca kecuali dalam suatu perkara yang sulit, kemudian Allah mudahkan perkara yang sulit itu. Jadi la tuqra'u inda amrin asirin illa yassarahullahu ta'ala. Jadi surah Yasin itu kalau ada hal yang sulit seperti pertanyaan tadi, semuanya punya anak yang kayak sulit dibilangin. Kemudian apalagi tadi? Di sekolahnya susah menerima pelajaran, susah menyerap pelajaran, maka itu dibacakan surah Yasin. Karena di sini yassarahullahu ta'ala, maka Allah akan mudahkan. Itu kalau di sini redaksinya itu pakai kalimatnya umum. Jadi namanya isim nakiroh. Di isim nakiroh itu apa istilahnya? Umum. Jadi bisa digunakan untuk masalah apa saja. Artinya bisa jadi kalau yang belum menikah ingin dapat jodoh dengan cepat mungkin baca surah Yasin. Kalau mungkin yang sudah menikah tapi belum punya anak, ingin punya anak, mungkin baca surah Yasin. Atau mungkin orang yang sudah
Sudah tidak sekolah, ingin dapat kerjaan sulit, baca surah Yasin. Atau mungkin sudah dapat kerjaan nih, tapi rezekinya sempit. Nah, baca surah Yasin. Surah Yasin. Jadi surah Yasin di sini dia bisa dipakai dalam hal apa saja. Artinya kalau persoalan itu kita anggap buntu, sulit, maka baca surah Yasin. Ini kata para ulama seperti itu. Baik itu sifatnya itu untuk kepentingan duniawi maupun sifatnya untuk kepentingan akhirat. Itu sama-sama besar faedahnya bagi orang yang membaca, atau kita baca kemudian diniatkan untuk orang tertentu. Itu sama-sama manfaat gitu. Nanti kita tampilkan takbir, redaksinya atau takbirnya di akhir mungkin, atau di depan videonya nanti, biar teman-teman juga bisa memahami ini. Jadi insya Allah sobat Desantri ini komitmen untuk selalu pakai kitab. Itu tujuannya, satu, biar dapat berkahnya dari kitab itu dan pengarangnya. Nomor dua, biar jelas sumbernya. Nomor tiga, kalau saya salah atau kami salah nanti mudah dikoreksi dan mudah dirujuk sumbernya gitu. Itu masalah. Baik itu penjelasannya salah, sangat boleh dikoreksi, atau mungkin bacaannya yang keliru sehingga salah pemahaman juga boleh dikoreksi. Mungkin itu yang tentang tadi itu. Ini Ustaz, boleh bertanya Pak gimana? Boleh. Biar kita santai ya, saya sambil ngopi aja kan. Ya gimana? Saya mau bertanya terkait keistimewaan dari surat Yasin itu tadi, itu apakah bisa digunakan untuk masalah-masalah tertentu atau juga bisa digunakan di segala macam masalah? Oke, kalau lihat dari teksnya itu di sini amrin asir. Amrin itu dia nakiroh. Nakiroh itu kebalikan dari ma'rifah, artinya lafadznya itu umum, global. Sehingga kalau lafadznya umum, walaupun ini disifati dengan lafadz asir, menurut pemahaman saya ini umum aja, boleh dalam segala hal, apa aja. Bahkan ada yang bilang ada di dalam surah Yasin itu sendiri 4 surah yang mana ya, lupa saya. Itu memiliki keistimewaan tersendiri. Artinya Yasin itu sendiri sudah memiliki keistimewaan, tapi per ayat-ayat dari surah Yasin itu sendiri, per ayatnya itu memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan di dalam keistimewaan. Keistimewaan dalam keistimewaan. Itu dalam surah Yasin itu ada itu. Jadi hampir kita temukan kan, mungkin setiap ada mungkin pengobatan lah yang sifatnya itu magic atau spiritual itu biasanya ada unsur itu ya, bacaan-bacaan Yasin di dalam. Berarti dari situ kita bisa memakai khasiat dari surat Yasin itu tadi sebagai pengobatan juga bisa. Sepertinya memang seperti itu, karena kebetulan saya sendiri belum yang untuk di bagian spiritualnya itu orang terlalu paham, tapi memang biasanya ada surah-surah Yasin, potongan ayat dalam surah Yasin itu yang dipakai untuk pengobatan itu. Gitu. Nah, terus ada juga ini Ustaz, yang mau saya tanyakan. Ya, berhubung dari surat Yasin tadi, itu kalau seandainya kita mau mengamalkannya itu waktunya, terus berapa kalinya, itu yang paling afdal itu di saat apa itu? oh gitu. Tentunya kalau kaitannya dengan waktu, memang ada waktu-waktu tertentu yang memang itu istimewa. Artinya kalau kaitan dengan waktu ya, baik itu kaitan dengan Yasin, pembacaan Yasin atau tidak, yaitu malam yang pada saat orang lain istirahat. Iya, mungkin jam 12 ke belakang, itu bagus, waktu yang pas. Artinya, karena mestinya itu jam istirahat tuh. Tapi kita tetap beribadah. Kan logikanya kan, Rahman kan punya pegawai.
pegawai yang ini itu udah waktunya istirahat tuh, tapi dia nggak istirahat, tetap bersih-bersih, tetap apa namanya melayani. Itu kan beda kan, respon Rahman terhadap pelayannya itu beda. Begitupun juga kita sama Allah gitu. Padahal waktunya istirahat itu kan waktu istirahat itu, tapi kita tetap ibadah, tetap tadarru, terus khusyuk, mengharap rahmat Allah, minta istighfar dan seterusnya. Kan pastinya beda anunya. Itu waktu yang bagus memang jam-jam itu. Masalah untuk ini surah Yasin ini sebenarnya nggak ada waktu kapan yang kalau di sini ya mungkin nggak tahu kalau di kitab lain. Jadi bisa kapan aja. Masalah hitungan jumlah Yasinnya katanya yang paling top itu 41 kali. 41 kali. Itu kalau 41 kali itu maksudnya dalam satu waktu kan? Maksudnya kalau kita setelah jam 12 jam 1 apa harus selesai di malam itu, apa boleh 2 malam apa? Bisa, boleh dicicil 10 nanti terakhir 11. Tapi yang paling ngetop itu sekali wudhu, artinya dia sekali wudhu itu tidak batal selesai 41. Kalau dauhnya itu Profesor Kiai Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, itu memang katanya amalan yang tidak ada tandingannya itu surah Yasin dibaca 41 kali. Tapi bisa juga artinya kita ngajak teman, ngajak orang lain baca, akhirnya kemudian kita kasih minum, kasih makan dia. Tapi niatnya itu satu, niatnya itu satu. Artinya tidak dua gitu. Niatnya sebenarnya punya anak nakal, maka niatnya semoga anak saya itu tidak nakal lagi, itu satu. Jadi jangan niatnya anak saya nakal, semoga dagangan saya lancar, kemudian semoga urusan saya enggak. Ya, satu. Ini dikhususkan tadi ya. Khususkan untuk masalah apa yang kayaknya berat. Iya. Kita selesaikan, khususkan niat pas membacanya itu untuk itu gitu tadi ya. Itu lebih tajam tadi ya. Itu yang sependek pengetahuan saya seperti itu. Jadi memang khusus satu masalah, maka kita baca itu untuk itu. Cuman kalau di sini nggak ada penjelasan, mungkin di kitab lain kita sering dengar 41 Yasin itu. 41 Yasin itu biasanya katanya itu sebesar apapun persoalan maka selesai gitu. Itu dalam hitungan surah Yasin itu kayak itu namanya. Oh, berarti sama seperti misalnya kita ada kerja nih. Ada kerjaan di dalam satu waktu, terus kita mengerjakan 2 kerjaan atau 3 kerjaan. Nah, terus dibandingkan dengan kita fokus di dalam satu waktu itu fokus cuman satu pekerjaan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Analoginya seperti itu. Memang khusus gitu. Apa memang seperti itu riwayatnya atau memang bisa disamakan dengan tadi, Allah alam, tapi memang katanya gitu. Nanti niatnya satu. Walaupun di surat Al-Fatihah itu pun juga gitu katanya. Surat Al-Fatihah itu katanya lebih canggih dari ini, tapi sama niatnya satu juga. Terus ini seperti ini Dad. Kita masih di seputar Yasin Dad ya. Kan ada istilah gini Dad. Malam Jumat hampir di setiap daerah di Indonesia. Ya. Setiap malam Jumat baca Yasin. Terus orang ziarah ke kubur juga baca Yasin. Bahkan sekarang di kampung-kampung itu khususnya Dad, ada istilah ibu-ibu Yasinan, perkumpulan bapak-bapak Yasinan. Nah, ini maksudnya fadilah Yasin itu sejauh mana gitu Dad? Kok sampai orang ziarah juga baca Yasin, malam Jumat juga baca Yasin, seperti itu? Ya, memang untuk fadilah Yasin itu sendiri memang sifatnya bukan hanya untuk di dunia seperti persoalan tadi, tapi juga artinya bisa bermanfaat untuk orang yang sudah mendahului kita gitu. Jadi amalan-amalan di desa-desa orang tua, nenek kita, buyut-buyut kita itu sebenarnya itu ada sanadnya gitu. Itu ada ada gurunya gitu. Sanad itu gurunya. Ada sanadnya. Mungkin dari guru-gurunya sampai mungkin ke ulama-ulama, sampai ke Rasulullah gitu. Buktinya dalam kitab ini pun dijelaskan bahwasanya Yasin itu adalah qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullah
Wadarul akhir illa ghufira. Waqra'uha ala mautakum. Jadi Yasin itu adalah hatinya Quran. Jadi tidak ada orang yang membaca Al-Quran yang mengharap ridho Allah, kemudian ingin dapat kenikmatan nanti di akhirat illa ghufira, kecuali dia diampuni oleh Allah. Kemudian waqra'uha ala mautakum. Jadi bacalah Yasin itu untuk keluarga kalian yang sudah meninggal. Terus apa manfaatnya? Manfaatnya di sini ditulis idza quri'at yakni Yasin indal mayyit khaffafallahu anhu biha. Jadi jika dibaca Yasin, maka bagi orang yang sudah meninggal itu bisa jadi sebelum dikubur atau yang sudah dimakamkan, maka khaffafallahu anhu biha. Maka Allah peringan. Kalau memang itu disiksa, maka siksanya diperingan. Jadi artinya memang bacaan Yasin itu fadilahnya besar, baik sifatnya bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Jadi ini membuktikan bahwasanya amalan-amalan orang tua kita itu sebenarnya berdasar, ada sumbernya gitu. Buktinya ini ada sumbernya. Memang ada hadisnya, terus didahulukan disampaikan oleh ulama seperti yang ada dalam kitab ini. Bahkan man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah azza wa jalla ghufira. Baca Yasin hanya mengharap ridho Allah, ampunan Allah, maka ghufirah lahu, maka orang tersebut dimaafkan, diampuni kesalahannya. Maka man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran. Orang yang baca Yasin waktu malam, maka dia masuk paginya sudah menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Itu baik sifatnya dunia maupun dia. Nah, maka di antara keistimewaannya tadi, artinya gini, orang yang kita masih hidup aja, Yasin itu memiliki fadilah itu. Atau gini, bagi orang yang sudah wafat aja, kita hadiahkan itu sampai. Apalagi kita sedang masih hidup, diniatkan untuk orang yang masih hidup, artinya punya persoalan hidup atau mungkin keluarga anak yang nakal mungkin, atau ekonomi kita sempit, itu pasti gitu, ada efeknya. Artinya kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal aja berefek, artinya manfaat ada gitu. Apalagi itu dihadiahkan, diniatkan kita untuk orang yang masih hidup, artinya ada masalah apa dan seterusnya. Nah, mungkin sepaham saya ini untuk apa aja, untuk persoalan apa aja. Apa saja. Kan Ustadz tadi kan sempat menyinggung juga kan, kalau yang belum dapat gitu bisa segera diamalkan. Diamalkan. Tapi nggak termasuk santet kan ya? Tidak termasuk. Cuma kita minta sama Allah biar menggerakkan hati. Jadi aman lah tadi. Cuma tetap sunatullah. Sunatullah itu artinya kita harus mencari baru ketemu. Baca ini bagian dari ikhtiar. Kemudian siapa tahu kalau dengan baca ini Allah peringan kaki kita untuk melangkah kemudian mencari kemudian ketemu dengan yang kalau begitu seperti itu. Jadi berarti kayak orang kadang baca Yasin terus dianukan ke air gitu-gitu itu saja. Iya. Kan ada istilahnya. Ada seperti itu, karena ditiupkan ke air. Itu mesti ada riwayatnya seperti itu, memang itu beda gitu. Ada Rahmani mungkin pernah belajar gitu. Artinya ada beda dengan yang ditiup dengan yang tidak, itu mesti berbeda. Maka medianya bisa, sehingga Yasin itu kesimpulannya bisa digunakan untuk media kita untuk menyelesaikan segala macam persoalan, atau bisa kita gunakan buat hadiah kepada keluarga yang sudah meninggal. Bahkan kalau saya tidak salah itu ada keterangan yang menyatakan di antara kita cara meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal, di antaranya baca surah Yasin ketika ke sana, ketika datang ke makamnya, ke pesariannya, ke kuburannya itu, maka kita bacakan surah Yasin. Jadi surah itu di antaranya surah untuk kita minta maaf kepada orang tua. Mungkin kalau nggak ada lagi mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja. Karena ini udah jam berapa nih? Ini tag video di rumahnya Bang Rahman nih. Bang Rahman di tempat penginapannya. Apa nama penginapannya? Penginapan Raffi Indah. Mes Raffi Indah. Mes Raffi Indah. Jadi kalau
mau nginep di sini cukup terjangkau lah. Terjangkau. Dari segi budgetnya terjangkau. Mungkin mana khusus apa kita buatkan edisi khusus apa review ya, review ngeblok dulu. buat ini bukan. Ini waktunya udah mepet jadi nggak bisa banyak. Jadi Ustadz, mungkin untuk malam ini cukup sekian Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita semua. Dan juga sebelum kami tutup, kami juga berterima kasih banyak kepada Bang Rahman yang sudah menyediakan tempat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penginapannya diberkahi oleh Allah. Dan terima kasih juga buat Pak Taufik yang sudah ikut hadir bersama kita. Oke, sahabat The Santri, mungkin ini jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin bertanya, bisa nanti tulis di kolom komentar kita. Mungkin itu saja. Jazakumullah khairan jaza wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها